Halo, selamat malam Bu Selamat Gong. Ya malam. ampun, tadi terputus ternyata. Bulan ini dibatasi oleh koneksi ini bekerja sama dengan baik di koneksi. Iya, ini nggih. Jadi bagaimana kabarnya Bu Gong? Nggih, bisa dipanggil dia, bisa dipanggil Baik ya. Sanji. Nggih. Nah, nih gini Kis, kita hari ini akan membahas mengenai penanganan kasus kekerasan dan perkawinan anak bersama Ibu Gong Maswulan. Jadi nama lengkap beliau adalah I Gusti Agung Ayu Mastri Wulandari SHMH. Beliau merupakan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Undiknas, kemudian Sekretaris Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Undiknas, anggota Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Forum Puspa Provinsi Bali, Sekretaris Umum Asosiasi Profesi Hukum Indonesia, Dewan Perwakilan Wilayah Bali, dan anggota Asosiasi Studi Wanita dan Gender Indonesia. Wah, banyak sekali nih CV-nya. Bu Gong nih. Berarti udah melalang buana di bidang hukum ya, Bu Gong ya. Oke, mohon Nah, maaf Pak Gujin. Sepertinya ada kesalahan koneksi, Bu Ulan dan Sanji. ya Bu Gong Wulan ini adalah host kita juga pada hari ini, namanya Gita. Selama mungkin kurang lebih 30 menit ke depan perbincangan kita pada hari ini, semoga apa yang Bu Gong bisa share di sini bisa menjadi tambahan insight untuk teman-teman yang menonton live kita pada malam hari ini. Senang sekali. Nah, Oke, jadi bahasan kali ini mengenai penanganan kasus kekerasan dan perkawinan anak. Jadi untuk mengawali diskusi kali ini, yang ingin saya tanyakan pertama itu kita ketahui bahwa kasus kekerasan seperti yang kayak kita lihat kerap mengalami peningkatan terutama di masa pandemi. Nah, mengenai hal tersebut, bagaimana tanggapan Bu Ulan sendiri? Apa yang menyebabkan kasus kekerasan tersebut terjadi? Semoga panas. mohon maaf Bu Gong, sepertinya suaranya tidak terdengar jelas. Sebenarnya Saya mengira koneksi saya sudah bermasalah. kan ya? Sudah. Oh ya, sudah terdengar? Oke, Ya, ya. tadi belum. Nanti mohon diinterupsi ya Oke. kalau suaranya kurang jelas ya. Biar nggak ngomel Iya, sendiri jadi. iya. Siap. Jadi Mohon maaf ya, Bu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Inilah dunia digitalisasi. Kendalanya pasti terkait dengan koneksi. Jadi gini, Iya, kalau betul. kita berbicara terkait kekerasan terhadap anak ya, kekerasan terhadap anak, kalau kita berbicara itu di ranah mana? Di ranah domestik kah atau di ranah publik? Nah, seperti itu. Kekerasan terhadap anak itu bukan menjadi atensi kita saja selaku orang yang terdekat gitu ya. Orang lain pun bisa memberikan atensi untuk mencegah secara preventif adanya kekerasan terhadap anak. Kekerasan kan jenisnya banyak ya, kekerasan verbal, kekerasan fisikis ya. Kekerasan verbal mungkin dari kata-kata, ucapan, berupa perundungan itu bullying ya. Hal-hal yang kadang-kadang lebih secara subjektif penilaiannya gitu ya. Kamu misalkan, kamu hitam, kamu jelek gitu ya. Kadang-kadang candaan-candaan seperti itu kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima. Kadang-kadang penilaian juga dianggap sebagai suatu penghinaan. Iya. Itu juga bagian masuk ke dalam ranah kekerasan. Tapi kekerasannya berupa verbal. Kalau fisikis kan sudah langsung memukul, menjewer ya. Itu memang banyak kriterianya. Cuman kembali lagi sekarang ke kita, bagaimana kita mencegah kekerasan terhadap anak itu bukan saja
tugas kita orang terdekat, tapi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana kan sudah diamanatkan dalam konstitusi ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun sudah jelas gitu ya, hak-hak apa saja yang harus dipenuhi dalam perlindungan anak itu gitu. Nah, berbicara kekerasan sekarang di dalam rumah tangga pun kadang-kadang tidak safety gitu loh. Kadang-kadang yang paling sering juga melakukan, kalau kita berbicara fakta betul. ya, banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di media sosial gitu ya. Kekerasan itu dilakukan justru dengan orang terdekat gitu. Ya, bahkan terjadi beberapa hal orang tuanya sendiri yang membunuh anaknya, bahkan sampai hal-hal yang bersifat sadis ya, yang sepertinya kita tidak terpikir ke sana sebagai seorang manusiawi ya. Itu menjadi persoalan yang berat di negara kita, di Indonesia itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nanti dengan kondisi kita saat ini ya, pandemi COVID ini berpengaruh sekali terhadap prevalensi kenaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu di ranah domestik ya, banyak sekali. Seperti itu. Kalau saya hukum, kalau secara pribadi saya melihat bahwa kepekaan juga penting ya untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Kadang-kadang kan orang berpikir itu bukan urusan saya kali ya. Itu kan dia marahin anaknya, itu kan nggak mau ikut campur itu ya. Yang sifat antipati seperti itu, seperti yang cuek ya, itu juga pengaruh terhadap bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak itu sendiri gitu. Benar. Adanya kekerasan. Seperti itu. Ya. Yeah. Oke, Bu Gung, dari apa yang Bu Gung tadi sampaikan nih, saya mau tanya sedikit. Kan tadi biasanya diawali dari lingkungan terdekat ya, orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut. Nah, gimana sih sudut pandang hukum terhadap kasus kekerasan tersebut? Nih kan kadang orang luar ketika ingin ikut campur, tetapi orang yang bersangkutan tidak mau untuk melaporkan, itu kan juga sulit ya. Kadang-kadang kan sulit untuk mau melaporkan, tapi orang yang bersangkutan tidak mau melaporkan. Nah, itu bagaimana sih cara menanggulangi tersebut, dan bagaimana dari sisi sudut pandang hukum sendiri, apakah orang lain sebagai saksi itu bisa ikut membantu melaporkan atau hanya sekedar untuk meleraikan gitu? Kasusnya apa dulu ini gitu ya? Kasusnya apa dulu? Misalkan banyak sekali kita kadang mendengar mungkin dianggap permasalahan yang sifatnya domestik dalam rumah tangga. Kadang-kadang kan orang tua memarahi anaknya, mendidik anaknya, ada yang mendidik dengan kekerasan, ada yang mendidik dengan rasa keibuan atau mendidik dengan rasa humanis. Tapi ketika kita berusaha untuk membela, artinya memberikan pertimbangan, jangan kayak gitu dong didik anak. Mereka kembali lagi, ini anak-anak saya, cara didik saya seperti ini gitu. Nah, kadang-kadang hal seperti itu yang membuat masyarakat kita atau orang awam itu enggan. Misalkan orang dia anaknya, ntar kalau kita begini nanti dikiranya begini gitu ya. Nah, kepekaan itulah yang kadang-kadang diperlukan sekali dari kita di penegak hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Ya, terutama kekerasan domestik ya. Kalau kekerasan di tempat umum ya it's okay, siapa aja bisa, karena kekerasan terhadap anak itu adalah delik umum. Siapa aja boleh melaporkan. Hal kekerasan yang kita lihat di hadapan kita sendiri, lalu yang kita lihat di media sosial, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita laporkan saja kepada pihak yang wajib. Kalau memang dirasa kita sendiri udah nggak sanggup menangani itu, atau kita sendiri memang nggak bisa menangani itu gitu. Misalkan kita sudah mencoba untuk mencegah, tetangga kita misalkan keras terhadap anak, sampai memukul, sampai menyiksa, bahkan mengunci di dalam kamar, lalu tidak membiarkannya bermain di luar, menyekap, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang bersifat membatasi hak anak itu sendiri. Itu kalau memang kita tidak bisa masuk ke ranah domestik, nanti dipikir, kamu masuk ke rumah saya tanpa izin juga salah, itu ada pidananya juga, kan seperti itu. Dikira kita menguntit dan sebagainya. Lebih baik kalau memang kita rasa kita tidak mampu untuk bisa atau mengatasi itu, lebih baik lapor saja kepada pihak yang berwajib. Sampaikan, Pak, tetangga saya ada seperti ini. Saya mendengar anak kesakitan, anaknya dianiaya, anaknya dibegini, teriakan, tangisan, Pak, coba dilihat gitu. Karena memang kekerasan terhadap anak itu adalah delik aduan.
delik umum. Siapapun bisa melaporkan itu bagi yang melihat secara langsung. Beda dengan ranah-ranah kayak kasus-kasus yang sifatnya lebih ke ke private seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, itu sifatnya ke delik aduan. Jadi itu. Saya rasa begitu. Kalau memang dirasa kita nggak bisa, kalau kita memang concern ya, kita memang peduli, peka gitu ya, lebih baik dilaporkan saja. Kalau kita mendengar Oke, berarti bisa melaporkan langsung ke polisi ya, Bu Gung Mas. Jadi biar aparat penegak hukum yang langsung datang bisa. ya. Oke. Nah, kemudian nih, Nah, Gita mungkin ini ada pertanyaan bisa dibaca dulu Gita di komen kita. Ya. Udah langsung ada yang Banyak tanya nih, Bu. Oke, sepertinya di layar saya tidak terlihat. Mohon maaf ini bisa dibantu mungkin ya. saya yang bacain ya, Bu Gung. Mohon maaf. Jadi ini ada pertanyaan dari Budiah Unity. Jadi undang-undang mengizinkan kita untuk melapor kalau terjadi KDRT. Namun ternyata orang tersebut tidak mau dibawa ke ranah hukum. Bagaimana caranya untuk menghentikan KDRT tersebut, Bu? Kan biasanya kalau KDRT itu ranahnya lebih private ya, Bu Gung ya. Jadi lebih susah masuk mungkin. Nah, bagaimana untuk pencegahannya, menghentikannya mungkin? Persoalan yang sangat berat ya. Kita sudah memberikan perlindungan dari sisi hukum ya sebagai atas hak yang sah di Undang-Undang PKDRT 25 atau 2009. Itu kita sudah memberikan perlindungan yang cukup jelas bagi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Siapa saja yang jadi anggota dalam rumah tangga itu ya suami, ya, anak, mertua, pembantu rumah tangga atau katanya seperti ini contohnya. Apakah kita harus diam saja? Enggak, kita nggak diam. Kita sudah mencoba untuk melakukan pencegahan. Kita sudah mencoba untuk memberikan perlindungan dengan memberikan nasihat atau mengarahkan kamu harus lapor ke sini. Sekarang kan kita punya namanya di institusi P2T2A ya. Ada tempatnya, pemerintah juga memberikan ruang. Kalau misalkan tidak sanggup untuk mengatakan itu kepada penegak hukum, kita sudah punya wadahnya itu gitu. Dan begini, ini yang menjadi berat persoalan di dalam rumah tangga. Kalau terjadi KDRT, pertimbangannya banyak. Yang pertama, kalau korbannya adalah perempuan, ya. Kalau korbannya adalah perempuan, khusus mewakili diri saya sebagai seorang perempuan Bali. Perempuan Bali itu kompleksitas. Menjadi tentu dia menjadi istri, dia memiliki kewajiban adat ya yang sangat-sangat pelik ya, sangat-sangat ketat. Di masing-masing daerah itu berbeda. Dan pasti seorang perempuan Bali itu dituntut ya menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik suami, menjaga nama baik mertua dan lain sebagainya. Kadang lebih baik mendam permasalahan ketimbang dia harus mengeluarkan itu. Karena ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah melahkan korban ketika terjadi balikan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan korban emosi. Dia lebih cenderung untuk memendam itu sendiri hanya untuk apa? Hanya untuk suaminya seperti itu dibandingkan memikirkan dirinya dia sendiri. Itu yang sering sekali terjadi. Ya, setidaknya kalaupun memang tidak bisa melalui ranah hukum, kita kan bisa melalui ranah di luar hukum, ya, melalui mediasi seperti itu, mempertemukan kedua pihak, ya, apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu, ya, karena jelas dalam undang-undang itu jelas pengaturannya. Tetapi kembali lagi sekarang ke pribadi masing-masing. Kadang-kadang itu pertimbangannya banyak. Pribadi masing-masing. Makanya kalau kita lihat dalam case-case yang terjadi, pertimbangannya seperti itu. Ya. Perempuan itu jarang dia. Banyak sekali. Iya, betul.
takut dikira Oke. aib Benar. banyak ya. Itu